Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah bioteknologi yang beranggotakan atas saya Aida Arinta dan dua rekan saya yaitu Iva Farida dan Nurul Ulfa. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai antibodi monoklonal atau monoklonal antibody. Pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini yang pertama yaitu ada penjelasan mengenai antibodi monoklonal, yang kedua kegunaan antibodi monoklonal. Antibodi atau antiserum atau biasa juga disebut sebagai imunoglobulin merupakan molekul glikoprotein yang tersusun atas asam amino dan karbohidrat, serta banyak dijumpai dalam serum atau plasma darah. Ilmu yang mempelajari sistem kekebalan tubuh atau imunitas biasa disebut dengan imunologi. Antibodi secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antibodi monoklonal dan antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal merupakan antibodi yang dihasilkan oleh sel limfosit atau klon sel plasma yang terpilih dan memiliki sifat sangat spesifik. Sedangkan antibodi poliklonal merupakan antibodi yang dihasilkan oleh berbagai sel limfosit. Sehingga sebagai konsekuensinya, antibodi poliklonal memiliki imunokimia berbeda dan bereaksi dengan berbagai jenis epitop pada berbagai antigen kurang spesifik. Selanjutnya kita masuk pada subpokok bahasan yang pertama, yaitu antibodi monoklonal. Monoklonal antibody atau antibodi monoklonal adalah antibodi monospesifik yang dapat mengikat satu epitop saja. Antibodi dikenal juga sebagai imunoglobulin, protein besar berbentuk Y yang digunakan oleh sistem kekebalan tubuh untuk mengidentifikasi dan menetralisir zat asing seperti virus, bakteri, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan penyakit. Berikut ini ilustrasi prosedur produksi monoklonal antibody atau antibodi monoklonal. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Selanjutnya, secara umum urutan produksi monoklonal antibody atau antibodi monoklonal terdiri atas beberapa tahapan, di antaranya yaitu pertama, antigen disuntikkan, yang kedua, limfa dikeluarkan, yang ketiga, limfosit B diisolasi, kemudian yang keempat, sel limfosit B dikawinkan dengan sel myeloma, yang kelima, sel hibrid yang dihasilkan diseleksi dalam medium HUT. Lalu yang terakhir, sel hibrid yang terseleksi kemudian akan diuji. Selanjutnya yaitu terkait dengan penjelasan prosedur produksi MIB atau monoklonal antibodies. Untuk lebih jelas seperti pada gambar di samping. Nah, untuk penjelasannya yang pertama yaitu antigen yang telah dimurnikan disuntikan ke hewan percobaan mencit untuk mendapatkan sel limfosit yang spesifik. Yang kedua yaitu limpa dikeluarkan dari tikus setelah lebih dulu dimatikan dan dikerjakan secara aseptis. Yang ketiga,
sel limfosit B sebagai penghasil antibodi tersebut kemudian diisolasi dari limpa, dipisahkan dari eritrosit dan cairan limpa dengan cara sentrifus. Yang keempat yaitu sel penghasil antibodi tersebut kemudian diisolasi dan selanjutnya dikawinkan dengan sel myeloma atau sel kanker dalam media PIJ atau polyethylene glikol atau dapat juga dengan virus sendai. Yang kelima, sel hibrid yang diperoleh kemudian diseleksi dalam medium HID. Oleh karena itu, semua sel hibrid yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, yakni sel limfosit B dengan sel myeloma, akan tetapi dapat terjadi hibrid antara sel limfosit B dengan sel limfosit B atau myeloma dengan sel myeloma. Yang keenam, sel hibrid yang terseleksi kemudian diuji untuk mengetahui kemampuan menghasilkan antibodi yang diharapkan. Jika hasilnya pasti, maka sel tersebut dikultur atau cloning, kemudian dipropagasi pada kultur jaringan atau bioreaktor, atau disuntikan ke tikus untuk produksi monoklonal antibodies, atau dapat pula dibekukan untuk koleksi. Yang ketujuh, sel hibrid yang terseleksi kemudian diuji untuk mengetahui kemampuan menghasilkan antibodi yang diharapkan dengan menggunakan kultur sel dan uji antibodi. Yang kedelapan yaitu jika hasilnya pasti, maka sel tersebut kemudian dipropagasi dengan menggunakan kultur jaringan dalam skala besar atau bioreaktor untuk mendapatkan sel turunan yang sama persis dengan induknya atau cloning, atau disuntikan ke tikus atau in vivo untuk memproduksi monoklonal antibodies, atau dapat pula dibekukan untuk koleksi atau stok sel kultur. Selanjutnya yaitu teknik memproduksi antibodi monoklonal secara massal dengan metode klonasi. Antigen yang telah dimurnikan disuntikan ke hewan percobaan mencit untuk menghasilkan sel limfosit B yang spesifik. Yang pertama yaitu sel limfosit B sebagai penghasil antibodi tersebut kemudian diisolasi dari limpa dan selanjutnya dikawinkan dengan sel myeloma atau sel kanker leher rahim yang telah diisolasi dalam media PIJ atau dapat juga dengan bantuan virus sendai. Yang kedua yaitu sel hibrid yang diperoleh kemudian diseleksi dalam medium HID. Oleh karena itu tidak semua sel hibrid yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan, atau sel limfosit B dengan sel myeloma dapat tumbuh cepat dan memproduksi antibodi. Akan tetapi dapat terjadi hibrid antara sel limfosit B dengan limfosit B atau sel myeloma dengan sel myeloma. Yang ketiga yaitu sel hibrid yang terseleksi kemudian diuji untuk mengetahui kemampuan menghasilkan antibodi yang diharapkan dengan menggunakan kultur sel dan uji antibodi. Yang keempat yaitu jika hasilnya pasti, maka sel tersebut dipropagasi dengan menggunakan kultur jaringan dalam skala besar untuk mendapatkan sel keturunan yang sama persis dengan induknya atau cloning, atau disuntikan ke tikus untuk produksi monoklonal antibodi, atau dapat pula dilakukan untuk koleksi atau stok sel kultur. Selanjutnya yaitu cara kerja antibodi monoklonal. Tidak seperti kemoterapi dan radioterapi yang bekerja secara kurang spesifik, tujuan pengobatan antibodi monoklonal adalah untuk menghancurkan sel-sel limfoma non-Hodgkin secara khusus dan tidak mengganggu jenis-jenis sel lainnya. Nah, antibodi monoklonal dirancang di laboratorium untuk secara spesifik mengenali penanda protein tertentu di permukaan sel kanker. Antibodi monoklonal kemudian berikatan dengan protein ini. Hal ini memicu sel untuk menghancurkan diri sendiri atau memberi tanda pada si induk kekebalan tubuh untuk menyerang dan membunuh sel kanker. Selanjutnya yaitu
terkait dengan kegunaan antibodi monoklonal yang akan disampaikan oleh rekan saya. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai kegunaan antibodi monoklonal. Namun sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa sifat biokimia molekul antibodi adalah memiliki spesifitas yang tinggi, sehingga menjadi keunggulan yang kemudian dimanfaatkan menjadi suatu teknik untuk mendeteksi, mengukur, mengkarakterisasi molekul antigen spesifiknya. Sehingga antibodi ini memiliki manfaat dan kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk penelitian atau kepentingan riset. Yang kedua, untuk uji klinis seperti tes kehamilan dan tes golongan darah. Yang ketiga, untuk diagnosis penyakit seperti AIDS, hepatitis, anti-HIV, toksoplasma, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, untuk pengobatan seperti terapi sel tumor, koreksi ketergantungan obat, deteksi metastatis tumor, mengurangi resiko saat transplantasi sumsum tulang belakang, dan lain sebagainya. Adapun kegunaan antibodi monoklonal yaitu yang pertama sebagai terapi. Oleh karena antibodi monoklonal memiliki spesifitas tinggi, maka pada setiap gilirannya nanti dapat dititipi obat-obatan tertentu dengan tujuan langsung pada antigen yang spesifik. Keuntungan cara ini, obat langsung tertuju pada sel target sehingga tidak meracuni sel lainnya. Sehingga pemanfaatan antibodi monoklonal ini banyak digunakan pada bidang terapi. Kemudian kegunaan antibodi monoklonal selanjutnya yaitu untuk keperluan diagnosis. Saat ini telah banyak diterapkan cara diagnosis penyakit dengan menggunakan antibodi monoklonal karena tingkat ketelitiannya yang sangat tinggi. Seperti banyak digunakan sebagai uji kehamilan, uji golongan darah, dan uji serum. Nah, pada uji kehamilan ini menggunakan hambatan aglutinasi, yaitu menggunakan anti-beta HCG dengan menggunakan partikel lateks ditambah anti-beta HCG dan direaksikan ke urin. Jika hasil tidak menggumpal, berarti hasilnya adalah positif. Nah, kemudian uji golongan darah ABO dengan menggunakan serum anti-A dan serum anti-B. Jika darah diberi anti-A menggumpal, berarti memiliki aglutinogen A. Jika anti-B menggumpal, berarti memiliki aglutinogen B. Nah, pada uji serum, misalnya untuk mendiagnosa apakah seseorang pernah mengidap virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus atau penyebab penyakit AIDS, dengan cara mengambil serum kemudian diperiksa dengan menggunakan teknik ELISA. Kegunaan antibodi monoklonal selanjutnya yaitu dimanfaatkan dalam bidang penelitian atau riset. Antibodi monoklonal telah banyak dipergunakan untuk kepentingan penelitian, misalnya dengan teknik ELISA. Untuk mengetahui suatu antibodi dalam serum dengan teknik ELISA dilakukan dengan menggunakan antigen yang telah diketahui, kemudian ditambahkan antibodi spesifik antispesies yang telah dilabel dengan enzim, dan ditambahkan substrat hasilnya berupa perubahan warna yang intensitasnya proporsional dengan kadar antibodi. Contoh teknik penelitian yang digunakan dengan menggunakan antibodi monoklonal yaitu RIA atau radioimmunoassay dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik protein integral pada membran sel. Kemudian ada FAT atau fluorescent antibody technique atau disebut uji imunofluoresen, yaitu untuk mengetahui adanya suatu antigen dengan menggunakan antibodi yang telah dilabel dengan zat fluoresen. Apabila ada interaksi antigen antibodi, maka jika disinari dengan ultraviolet akan berpendar. Adapun kelebihan antibodi monoklonal yaitu ada 3. Yang pertama, peka atau sensitivitas, yang kedua khas atau spesifitas, dan yang ketiga adalah akurat.
Ketiga, sifat dari kelebihannya ini sehingga digunakan untuk ukuran statistik mengenai akurasi tes, yaitu seberapa baik tes mengidentifikasi negatif ataupun positif orang yang tidak memiliki penyakit atau kondisi. Sehingga dari kelebihannya antibodi monoklonal ini digunakan dan dimanfaatkan dalam untuk mendiagnosis suatu penyakit ada atau tidaknya. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.